Oke, sudah. Sedikit lagi, belum kelihatan mukanya dua orang. Di sini Bu, menggunakan Ya. dua perangkat. Mereka menggunakan dua perangkat, ya Ibu. Siapa yang menggunakan dua perangkat? Muhammad Hajar Akbar, Saya Walaili Salido. 2. Dua. Oke, ya Ibu sudah melihatnya. Izin melapor dulu, Bu. Ya, silahkan. Silahkan melapor dulu. Kepada seluruh peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar, angkatan 122 orang. Kelompok 4 berjumlah 10 peserta, siap menerima materi. Laporan saya terima, dahului dengan doa, laksanakan. Siap. Sebelum kita memulai materi pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ibu materi. Oke, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Kita menunggu evaluator, mana evaluator belum muncul. Di kelompok ini siapa evaluatornya? Evaluator Pak Afgan ya? Ya, Afgan. Iya, Pak Afgan. Oke. Karena biasanya dibuka dulu oleh evaluator, setelah itu Ibu lanjut. Sudah lengkap 10 ini ya? 1, 2, 3, 4. Lengkap, Bu. Lengkap. 1, 2, ya. 2 orang yang menggunakan perangkat. 2 perangkat. Maksudnya satu perangkat berdua atau? Satu Siapa HP, yang menggunakan perangkat? HP dengan laptop. Maksudnya satu orang itu pakai HP dan laptop, Bu. Karena kalau laptop nggak terdengar suara. Oh ya. Siapa itu yang demikian? Saya salah satunya dengan Ibu Walaili Salido. Oke. Baik, silakan Pak Afgan. Ini sudah. Baik, Mamitin. Mohon maaf, Ya, ini agak silakan. berisik karena ada kegiatan di masjid sebelah. Tidak ada masalah. Baik, Bapak Ibu peserta Latsar angkatan 122 kelompok 4, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah, mereka sudah berdoa. Oh, sudah sudah berdoa. Iya. Baik, kalau gitu langsung saja Mamitin. Untuk peserta silakan melapor. Oke, terus. Sudah melapor. melapor dan berdoa bersama. Iya. Baik, mohon maaf. Sambil mengisi waktu tadi. Iya. Tidak apa-apa. Saya bilang kita berdoa saja dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Afgan. Sama-sama. Terima kasih sudah mendampingi kami. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah agenda 3, berarti agenda 2 berakhlak sudah lewat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya begini ya. Sore kan sekarang, jawabnya sesuai kondisi yang ada. Sore, 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 ya 3 kali. ASN berakhlak. Yes, bisa? Oke, tes. Semangat pagi. Mana jawabnya? Sore. Yes. Yes. Ulang, belum kompak. Ya. Harus kompak. Oke. Semangat pagi, mana jawabmu?
Sore. ASN berakhir. Yes. Oke, luar biasa. Baik. Bapak Ibu, pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita diperkenankan, ya, diperkenankan olehnya bisa hadir pada pertemuan walaupun hanya virtual. Ya, itu semua karena perkenannya jualah sehingga kita bisa berjumpa. Hari ini Ibu bersyukur Ibu akan mendapat 10 lagi teman baru, luar biasa. Kita akan masuk pada agenda ketiga. Setelah sebelumnya agenda 1, siapa yang bawakan? Siapa yang membawakan agenda 1? Dewi. Ibu Dewi. Yang agenda 2 siapa yang bawakan? Bu Aspina, Bu. Siapa agenda 2? Bu Aspina. Oh, Aspina. Oke, Ibu sekarang agenda 3, ya, agenda 3. Baik, untuk kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita baru berjumpa, Ibu akan memperkenalkan diri, setelah itu kalian akan memperkenalkan diri juga. Oke, kita masuk pada pendalaman dan penguatan agenda 3 untuk dalam materi kedudukan dan peran PNS mendukung terwujudnya smart governance. Itu agenda 3. Kita akan lewati selama 2 jam pelajaran sehingga kita akan selesai sampai dengan jam 5:30, ya. 2 jam pelajaran tetapi dalam kurun waktu 90 menit. Baik, Bapak Ibu, Ibu diberi nama Stince. Lihat ini, Stince dipanggil Tin. Ibu masih pakai ejaan lama. Artinya ibu lahir sebelum ejaan disempurnakan. Ya, sudah tua kan? Itu sebelum disempurnakan ibu sampai protes juga sama bapak. Kenapa nama segini? Bapak saya katakan, loh, memangnya saya mau namamu juga begitu. Ibu bapak juga tidak tahu kalau waktu itu belum disempurnakan. Ibu bermarga Wirianto, ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI dari Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, bagian utara dari Sulawesi Tengah, tanggal 5 September 1964. Ada yang satu tanggal dengan ibu? Tidak ada ya. Ibu sudah lihat-lihat. Wah, kalau ada ibu kasih coklat nanti kalau klasikal. Ternyata tidak ada. Nah, Ibu Widya Suara Ahli Madya, pembina utama muda 4C. Ibu sudah kurang lebih hampir 33 tahun menjadi pegawai negeri sipil. Alamat Ibu Jalan Sempati Air nomor 1 Palu, kantor di S. Parman, BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini nomor HP dan ini email Ibu. Ibu memiliki pengalaman kurang lebih 15 tahun Ibu di Kabupaten Buol, dipercayakan pada beberapa OPD. Dan Ibu pernah juga menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian kurang lebih 11 tahun. Dan saat ini Ibu Widya Suara Ahli Madya. Baik teman-teman, Ibu memanggil teman-teman ya supaya Ibu merasa lebih akrab, ya merasa lebih muda. Kalau panggil teman-teman, jadinya Ibu merasa lebih muda, walaupun ternyata Ibu lahir sebelum ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. Baik, Ibu akan berkenan dengan pertama Habibie Sultan. Silahkan menyebut nama panggilan kesayangannya, unit kerjanya di mana, dan asalnya dari mana, serta nilai MOOC tertinggi. Ya, 3 hal yang Ibu ingin tahu ya. Nama panggilan kesayangan, kerjanya di mana, dan asal dari mana, serta nilai MOOC tertinggi 4. Silakan, Pak Habibie Sultan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Habibie Sultan, dipanggil Habibie. Saya berasal dari Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini bekerja di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan IPS. Nilai MOOC tertinggi saya 88. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Habibie. Lanjut, Arif Sobirin Wibowo. Baik Ibu, mohon izin selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu yang terhormat. Saya Arif Sobirin Wibowo dari Jawa Tengah Ibu. Kebetulan sekarang CPNS
formasi di Universitas Negeri Manado, mengajar prodi pendidikan ilmu sosial, ilmu pengetahuan. Fisika. Mungkin begitu Bu, perkenalan singkat. Panggilannya Parno. Iya Bu, Parno. Oke, nilai emosi tertinggi berapa? Nah, nilai MOC tertinggi 74 percobaan kedua Bu. Oke, tidak apa-apa. Nyatanya lulus ya. Ada di depan Ibu berarti lulus. Itu ya artinya ya. Oke. Terima kasih Pak Parno. Lanjut Yermia. Yermia. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu dan selamat sore teman-teman. Sore. Kenalkan, nama saya Yernia, nama panggilan saya Emi. Saya berasal dari Kolaka dan saya juga bertugas kerjanya di Universitas 19 November, program studi teknologi hasil pertanian. Saya MOC saya 90 Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Emi. Lanjut Walailis Salido. Selamat sore Bu. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Walaili Salido, biasa dipanggil Lili. Saya berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Untuk saat ini saya bekerja di Universitas 19 November pada Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, program studi ilmu peternakan. Nilai MOOC saya kemarin sampai 3 kali ngulang, 94 terakhir. Oke, terima kasih Bu Lili. Lanjut Laode. Baik Bu, perkenalkan nama saya Laode Ikhlas Syahrullah Yunus, biasa dipanggil Ikhlas. Asal saya dari Muna, Sulawesi Tenggara. Unit kerja saya Universitas 19 November Kolaka. Nilai MOC terakhir saya 74. Oke, terima kasih Ikhlas. Ya, Bu, lanjut sama-sama. Muhammad Hajar Akbar. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hajar Akbar, biasa dipanggil Hajar, dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk unit kerjanya, saya adalah salah satu dosen di Universitas 19 November Kolaka, tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi, program studi Sistem Informasi. Terima kasih. Nilai emosi tertinggi? Oh iya. Nilai MOC tertinggi itu percobaan kedua 82 nilainya. Oke. Terima kasih Pak Hajar. Lanjut Johar Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johar Nur Iin, biasa dipanggil Iin. Unit kerja saya Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Nilai MOOC saya 96. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Iin. Lanjut Vita Indri. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Nama saya Vita Indri Febriani, bisa dipanggil Vita. Saya berasal dari Jawa Barat. Sekarang saya bekerja di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi. Nilai MOC saya berhenti di percobaan kedua, itu dapat 90. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vita. Yang terakhir Sri Haryati. Terima kasih Bu, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati, asalnya dari Kabupaten Luwu Utara. Kemudian unit kerja saat ini di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Dan nilai emosi saya kemarin percobaan pertama 80 Bu. Panggilannya? Panggilannya Sri. Sri. Oke, terima kasih Terima Bu Sri. Bu. Baik. Bapak Ibu, hari ini Ibu bersyukur
dapat teman baru 10 dari mana-mana, luar biasa. Hanya lewat Zoom bisa berkenalan dengan berbagai teman-teman yang dari berbagai tempat. Luar biasa ini ya, kecanggihan IT ini yang membuat Ibu kagum. Ibu sangat kagum. Baik, kita saat ini akan mendalami, tentang agenda 3, kedudukan dan peran. Tapi sebelumnya ada hal yang Ibu ingin, Ibu punya slide bisa demikian atau harus slideshow bisa terbaca? Bisa? Bisa jelas terbaca. Oke, suara Ibu bisa jelas terdengar? Jelas terdengar. Oke, baik, terima Jelas, kasih. Bu. Ada yang warna kuning yang Ibu ingin sampaikan ya, supaya jangan terjadi kekeliruan. Biasanya ini yang keliru. Kalau kita mencari referensi yang lalu-lalu, biasanya kan begitu, kita mau lihat bagaimana dia membuat laporan, kita melihat. Nah, Perlan nomor 10 yang lalu, yang aneka itu nomor 1, tahunnya sama 2021. Ya, yang sekarang ini nomor 10 tahun 2021. Biasanya kalau kita mengambil referensi tanpa mengeditnya lagi, itu akan ditemukan oleh penguji kenapa tidak berubah. Karena ini isi di dalamnya sudah sangat berubah. Yang satunya aneka, nilai-nilai ASN-nya sekarang sudah berakhlak. Kalau yang hijau sama, ya, yang coklat ini diubah. Ya, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini dia berubah. Jadi diubah 17 nomor tahun 2020. Kalau yang lalu-lalu juga banyak yang pakai nomor 11. Ya. Nah, yang biru dengan yang merah ini hanya untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang perlu Bapak Ibu dalami. Karena di situ ada yang akan dilakukan pada masa habituasi. Dan itu harus dilakukan, dan itu memberi kontribusi nilai yang lumayan juga ya. Baik. Kita saat ini sampai pada tahapan pembelajaran agenda 3. Ya, kita sampai, sebelumnya kita harus lebih memahami dulu ya bagaimana kita bisa mempelajari kedudukan dan peran PNS ini ya dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sebelumnya kita harus memahami dulu bagaimana keterkaitan antar agenda 1, agenda 2, dan agenda 4 terhadap agenda 3. Agenda 3 terhadap agenda-agenda yang lainnya. Ya, di sini kita memahaminya. Kita lihat di sini ya, bagaimana di sini kita lihat bahwa di dalam pelaksanaan kedudukan dan peran, ya, kita sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya, sikap perilaku bela negara kita dalam menjalankan tugas jabatan kita, ya, sehingga mengapa Ibu Dewi menyampaikan itu dengan sangat baik, dan di situ juga kita diajarkan bagaimana isu kontemporer. Ya, kita bisa memahami dengan baik tentang isu-isu yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk pada agenda 2. Ya, Bapak Ibu telah dibawa oleh Ibu Aspina untuk memahami lebih dalam. Kenapa Ibu tanya nilai emosi? Artinya meyakinkan Ibu bahwa semua yang ada di hadapan Ibu ini sudah ya lulus, istilahnya sudah memahami agenda 1, 2, 3, dan 4. Ibu hanya tinggal mendalami ya untuk memperkuat dari segi agenda 3. Tetapi kita melihat juga keterkaitannya. Nah, bagaimana di sini agenda 2? Ini merupakan pintu masuk. Di sini agenda 2, pintu masuk
Oke. Maaf ya teman-teman, Ibu sedikit terlempar karena baru saja mati lampu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus. Nah, di sini kita lihat bahwa agenda 2, bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Terdengar Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa terdengar. Ibu kasih keras lagi suaranya dulu. Oke. Agenda 2 merupakan pintu masuk, di mana nilai-nilai berakhlak yang akan kita aktualisasikan dari sini ya. Tetapi sebelum menemukan nilai-nilai kegiatan-kegiatan, kita masuk pada agenda 3. Ya, agenda 3 ini mengantarkan kita bagaimana kita berpikir kritis, ya, melihat isu-isu yang ada dari 2 mata pelatihan yang akan kita dalami bersama, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Dari agenda 3 ini kita akan menentukan isu. Artinya kita melihat, ya, melihat lebih teliti, lebih kritis masalah-masalah yang ada di unit kerja kita. Dan Maaf dengan Bu, mungkin menggunakan perlu di-share lagi. bagaimana? Mungkin bisa di-share lagi tadi. Apanya yang apa? Share screen-nya Tadi tidak tampil, slide-nya. Ibu. Ya. Slide-nya tidak tampil. Maaf. Ya. Oh iya, karena Ibu terkeluar tadi ya. Maaf. Oke. Ini baik. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, ya, Ibu ulangi kembali bahwa di agenda 3 ini kita akan diajak untuk bagaimana kita berpikir kritis, ya, berpikir lebih dalam untuk melihat apa yang ada di masalah-masalah dalam organisasi kita melalui isu-isu yang ada. Dari isu ini kita akan menggunakan dari beberapa isu, ya. Sebaiknya syukur menyala. Wah, syukur. Aduh, agak membuat sudah diajarkan oleh Ibu Dewi.
Oke. Dah, mantap. Maaf ya teman-teman, rupanya masuk keluar ini. Signal kurang stabil. Maaf ya. Ibu lanjut lagi ya. Bisa kelihatan slide Ibu? Bisa, Bu. Baik ya. Tadi agenda 3 ada di sekitar isu yang dimana kita melihat isu itu dari dua sisinya. Mata pelatihan yang akan kita dalami bersama, manajemen ASN dan smart ASN. Dengan alat analisis kita akan menapis isu menjadi mendapatkan core isu. Artinya isu utama yang kita dapatkan, kita akan melihat apa yang menjadi penyebabnya. Ya, dengan pikiran-pikiran yang cemerlang, kita akan melihat gagasan kreatif apa yang akan kita bisa buat untuk mengatasi penyebab-penyebab. Nah, di sini kita akan buat kegiatan-kegiatan sehingga tadi Ibu katakan mengapa kegiatan agenda 2 merupakan pintu masuk, ya, pintu masuk untuk bagaimana kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar kita kait dan pada agenda keempat bagaimana kita bisa menghabituasikan, ya, menghabituasikan nilai-nilai dasar tersebut dengan harapan, ya, bahwa setelah evaluasi akhir kita akan menjadi pegawai negeri sipil yang berkarakter smart dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kita lihat di sini bahwa agenda 3 ini bagaimana mengantarkan atau membekali kepada Bapak Ibu dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran. Pelaksanaan tugas jabatan. Agenda 3 ini ya untuk sinkronusnya 5 JP, asinkronusnya 15 JP, sehingga tugas-tugas yang Ibu sampaikan di Kolabjar itu merupakan bagian dari asinkronus. Dan kita akan ketemu di klasikal. Di klasikal ini ada 7 JP, 2 JP ceramah dan 5 JP materi. Kita lihat di sini ya. Ini hanya sekedar foto ya. Bagaimana diduga stres gagap teknologi. Pak guru nekat akhiri hidupnya secara tragis, gantung diri. Karena kita tahu ya bahwa seperti Ibu ini tidak lahir pada zaman milenial di mana digitalisasi sangat mantap. Jadi kami dikatakan digital imigran. Kami adalah orang-orang yang merupakan digital imigran. Ciri-cirinya itu gagap teknologi. Ya, untung Ibu punya anak yang sudah mempelajari teknologi, ya, sehingga dia IT, sehingga kesulitan Ibu memanggilnya. Kenapa tidak keluar ini? Kenapa demikian? Oke, baik teman-teman. Sebelum Ibu akan menanyakan kepada Bapak Ibu bagaimana pendapat ya Bapak Ibu tentang smart governance dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Oke, tapi Ibu ingin memperlihatkan dulu satu video pendek. Ibu akan memperlihatkan satu video pendek di mana gambaran tentang apa yang dilakukan. Silakan menyimaknya. Nanti pelayan publik harus benar mampu menerapkan prinsip pelayanan yang ditujukan kepada publik. Publik di sini adalah mereka yang membuat konstitusi.
seluruh masyarakat di Republik kita tercinta ini. Jadinya bila seorang pelayan tidak mau melayani majikannya, tentu saja dipecat. Majikan mana yang mau membayar pelayan hanya untuk mengikuti maunya si pelayan? Benar bukan? Ya, Jadi kalau mau camkan dan minum dengarkan silahkan baik boleh minum kata-kata ya. itu. Dengan ibu boleh minum. Suaranya terdengar? Suara Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa dibantu? Mau berobat ya? Sudah pernah berobat di sini sebelumnya? Belum, Mbak. Oh, baik. Kalau begitu saya panggilkan teman saya. Mohon ditunggu dulu ya, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Dila. Ada pasien tuh. Sepertinya sudah dari tadi menunggu di luar. Dia baru pertama kali berobat. Tolong dibantu ya. Ayo segera, udah mau 7:30 nih. Jangan makan aja. Iya. Hanya menunggu di sana ya. Iya, antrian 01. Ada kartu BPJS-nya, Pak? Ada, Mbak. Ini Mau ke poli mana? mau ke poli umum. Mau ditunggu ya. Ini Pak, udah. Silahkan ke sana ya. Oh, sana mana ya, Mbak ya? Itu Pak, yang ada tulisannya poli umum. Aduh, gimana ya, Mbak ya? pagi Pak, dengan Bapak Lutfi ya? Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, sudah 2 hari ini saya sakit kepala dan sedikit mual. Gitu. Tensi dan timbang dulu ya Pak? Baik, Pak. Tensinya normal ya Pak? 110/70. Silakan timbang dulu. Makannya teratur nggak Pak? Ada sulit tidur? Iya dok, belakangan ini jadwal saya sangat padat sampai saya 2 hari ini tidak makan dan juga tidak tidur dok. Baik. Saya buatkan resep ya Pak. Nanti Bapak tugas di apotek. Kira-kira saya sakit apa ya dok? Nggak ada apa-apa kok Pak. Mungkin Bapak memang butuh istirahat saja. Minum obat teratur dan jangan lupa makan pasca timah sempurna ya Pak. Terima kasih dok. Siang Mbak, mau nebus resep. Obat atas nama Bapak Lutfi. Bapak Lutfi, betul? Boleh disebutkan tanggal lahirnya? 12 Mei 99 Mbak.
Ya, dari polinya Dokter Mega ya Pak. Iya. Dapat obat untuk pereda nyerinya, diminum sehari 2 kali, 2 macam obatnya ya Pak. Diminum untuk pengambilan obatnya ya, saya buatkan kopi resepnya. Obat apa ya Mbak ya? Vitamin aja, Oh sehari begitu. sekali. Ya. Baik Mbak. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak? Oh, sudah cukup Mbak sepertinya. Sudah mengerti ya Pak? Kalau begitu saya minta tolong diisi kotak sarannya untuk perbaikan kami, pelayanan kami di rumah sakit. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Mbak. Semoga lekas sembuh. Dengar nggak? Dengar. Dah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Dokter Mega, udah Apa? dengar belum sih hari ini bakalan datang direktur baru ya? Itu katanya hari ini ada bakalan datang direktur baru, masih muda. Kurang tahu sih beritanya, tapi dengar-dengar dari teman-teman yang lain juga gitu sih. Cuman aku belum tahu pastinya dia kayak gimana atau Ya. ya umurnya gimana lah. Dokter kan biasanya lebih update, orangnya kayak gimana? Penasaran nih. Aku sih baru dengar segelintiran aja, belum tahu pastinya kayak gimana. Mungkin Mbak No tahu tuh. Apa nih? Ada ngobrolin apa sih? Aku nggak perhatiin kalian ngomongin apa. Ada info apa coba? Ini rapat sekarang ini karena ada direktur baru yang mau datang. Oh iya, betul ya. Iya, kemarin sih begitu ceritanya. Yang aku dapat dari teman-teman yang lain, katanya direktur baru nanti akan memimpin rapat kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan direktur yang baru nanti membawa kebaikan buat kita semua ya, buat pelayanannya, semoga semakin lebih baik. Tapi mudah-mudahan nggak tegas amat ya. Kenapa? Gak usah tegas-tegas banget lah, biasa aja. ya. Orang bukan dia yang gaji. Mbak Emangnya Dira nih. kenapa Dila? Kan kita sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi kan Selamat pagi bukan semuanya. yang gaji juga. Ya, pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak. Itu yang kemarin. Yang kemarin bukan? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aditya Pramana. Mulai dari hari ini, saya akan bekerja bersama kalian untuk membangun rumah sakit ini. Pasti sebagian dari kalian tidak asing dengan saya ya. Ya. Mungkin ada dari sebagian kalian yang bertemu dengan saya. Kemarin saya sempat berobat ke rumah sakit kita untuk melihat bagaimana kinerja dari rumah sakit kita. Mohon maaf sebelumnya Bapak yang berobat pagi-pagi 2 hari yang lalu ya Pak ya? Iya. Bapak Lutfi. Iya benar, saya Pak Lutfi. Saya hanya ingin bilang bahwa kemarin itu merupakan salah satu pelayanan rumah sakit terburuk yang pernah saya alami. Bukan berarti semuanya buruk, bukan. Bahkan beberapa pegawai di rumah sakit cukup kompeten dan cukup tanggap melayani pria seperti saya yang hanya untuk berobat perlu menggunakan fasilitas BPJS. Sebagai pengingat lagi, beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita sebagai seorang ASN harus mawas diri. Siapa sih kita? Hanya seorang ASN di instalasi kesehatan yang kerjanya untuk melayani masyarakat. Kita dibayar oleh masyarakat untuk melayani mereka. Supaya ketika mereka datang ke rumah sakit kita dan berperiksa lalu pulang, mereka sembuh, bukan malah tambah sakit.
pelayanan yang kita berikan itu juga saling bertahu. Saya akan mulai menunjuk beberapa orang. Kemarin saya sempat bertemu dengan admin pendaftaran. Pelayanannya sangatlah buruk. Saya harap kamu bisa mawas diri. Saya harap kamu tidak meninggalkan tempat kerja pada saat jam pelayanan dan melayani pasien dengan senang dan ikhlas. Lalu untuk dokter, saya harap kamu lebih menguasai ilmu kedokteran dengan lebih baik lagi. Karena dokter tidak menguasai ilmu kedokteran dan saya anggap Anda tidak memiliki klasifikasi akademik dan kompetensi yang cukup mumpuni, kamu bisa saja dipecat. Karena saya mengkhawatirkan kondisi pasien dan juga kondisi rumah sakit. Tapi saya akan memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki itu. Kamu harus memperbaiki kompetensi kamu agar kita bisa mengetahui dan mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi pada pasien. Kamu harus belajar lebih lagi, memperdalam ilmumu, jangan hanya gelar semata. Dan selain itu kamu juga harus melakukan pemeriksaan terhadap pasien secara lebih seksama dan teliti. Yang terakhir untuk tenaga farmasi, kamu telah melakukan hal yang baik. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan ramah, santun, responsif pada pasien sehingga dia merasakan kenyamanan dan ingin terus bertanya kepada kamu. Perilaku kamu sudah menerapkan kode etik ASN yang saya junjung tinggi. Saya harap teman-teman sekalian dapat merenungi dan meresapi apa yang menjadi catatan saya. Mulai hari ini, saya akan menerapkan nilai kebijakan evaluasi setiap harinya pada rumah sakit kita, agar setiap orang tahu apa tugasnya dan apa yang dilakukan setiap harinya, sehingga kami sebagai perwakilan perpanjangan tangan dari pasien dapat memantau apa yang kalian. Oke, cukup sekian ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, film singkat tadi bisa menggambarkan bagaimana perilaku kita ya sebagai pelayan publik itu di rumah sakit. Ya, sudah melihatnya. Dan silakan boleh berkomentar kaitan dengan agenda 3 ya, kedudukan dan peran. Ya, kedudukan dan peran kita dalam sebagai aparatur sipil negara dan juga bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan MOC yang sudah dipelajari bisa dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita masing-masing. Fungsi Bapak Ibu masing-masing di tempat kerja. Baik, silakan siapa yang mau berkomentar? Raise hand. Halo. Oke, Ibu yang menunjuk. Oke, silahkan. Silahkan Pak Arief. Selamat sore, Ibu. Mohon izin Sore. menyampaikan Ya. pendapat terkait video tadi dan dihubungkan dengan nilai-nilai karakter berakhlak dan diimplementasikan di tempat mengajar kita masing-masing. Sesuai dengan tupoksi saya, Ibu, mohon izin saya sebagai pengajar mohon maaf Ibu, suara saya terdengar. Apakah? Ya, silakan lanjut. Terdengar Saya dengan lanjut. baik. Silakan lanjut. Sesuai tupoksi saya mengajar sebagai dosen atau tenaga pengajar yang selalu menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, yaitu tentang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka selalu dimanapun dan kapanpun harus senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, entah itu berhubungan dengan mahasiswa, masyarakat umum, atau instansi lain dan dosen-dosen lain terkait pelaksanaan tupoksi sebagai dosen, yaitu tridharma perguruan tinggi. Di antaranya kalau misal berhubungan dengan mahasiswa, melayani dengan tulus, ikhlas, dan membalas pertanyaan atau chat atau pertanyaan langsung dengan baik dan tidak terburu-buru agar mahasiswa mendapatkan penjelasan yang
sejelas-jelasnya dan tidak sampai membingungkan. Kemudian terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, yaitu hubungan antara kami sebagai pengajar dosen dengan masyarakat itu ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat hendaknya selalu melihat kebudayaan yang ada, tata krama yang ada, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, memberikan pelayanan yang baik dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa ada arahan dari pimpinan, seperti itu Ibu. Kemudian dalam penelitian bersinergi dengan rekan-rekan dosen yang lain, peneliti ataupun instansi lain jika memang diperlukan, dan selalu menjaga keharmonisan kolaboratif serta kejujuran yang tinggi dimanapun dan kapanpun penelitian itu dilakukan. Seperti itu Ibu, mohon izin. Terima kasih Pak Arif memberikan pendapat. Yang lain lagi bagaimana kita kaitkan dengan kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Silakan yang sudah dipelajari di emosi atau yang berkaitan dengan film pendek tadi boleh dikomentari juga. Ya. Direktur baru bahwa kalau kita memberikan pelayanan yang buruk, satu orang saja memberikan pelayanan yang buruk dalam lingkungan organisasi kita, itu akan tergambar secara menyeluruh. Wah, itu buruk pelayanan di situ. Silakan, ada yang ingin berkomentar lagi kaitan dengan apa yang sudah dipelajari di MOC, boleh juga. Ya. Mari, silakan bagaimana kita mau mewujudkan ya smart governance. Bagaimana melalui kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara, ya, yang diharapkan kita menjadi smart ASN untuk dapat mewujudkan smart governance. Silakan berkomentar, boleh juga mengomentari film pendek yang Ibu tampilkan tadi, boleh. Bagaimana mereka berperan sebagai pegawai rumah sakit yang tidak ada di tempat pada saat pasien datang. Silakan, ada yang ingin berkomentar atau dikaitkan dengan tugas dan fungsi kita sebagai dosen? Boleh Ibu, saya sedikit. Ya, silakan Vita. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya dan juga atas videonya. Jadi tadi itu kalau dari saya sendiri ketika menonton video itu sebenarnya juga berefleksi kepada apa yang sudah dilakukan gitu selama mungkin kerja di unit kerja ini, karena mungkin masih baru, jadi ketika menonton video itu juga seperti berefleksi atau melihat kembali apa yang sudah dikerjakan, kinerja saya apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang saya pelajari dan juga di agenda 3 ini gitu. Mungkin terkait video tadi itu ada yang sangat menarik, yaitu di bagian operator yang tadi melayani pasien tadi. Sepertinya kalau misalnya dikaitkan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, mungkin di situ kurang masih ideal nilai yang dia integrasikan ke perilakunya, sehingga akhirnya mungkin pelayanannya secara menyeluruh atau overall itu jadinya buruk. Dan saya setuju dengan mungkin yang Ibu katakan bahwa tadi ketika ada sedikit hal yang itu mungkin kurang maksimal di bagian tertentu, padahal mungkin bagian-bagian lain sudah bagus, mungkin jadinya penilaian kinerja secara menyeluruh dari masyarakat itu juga bisa berdampak juga gitu. Jadi
ada pepatah yang mengatakan yang apa ya namanya, yang nila setitik Ya, merusak susu sebenarnya. susu di wajan besar itu gitu. Jadi menurut saya dan dikaitkan juga dengan smart governance, yang mana smart governance itu kan bagaimana mewujudkan sebuah kolaborasi antar antar berbagai macam bidang di dalam satu instansi, misalnya agar mereka itu bisa melakukan kinerja yang efektif dan efisien gitu. Jadi saling saling mengevaluasi satu sama lain gitu. Dan tadi juga ketika di akhir video sempat atasannya juga akan memberikan evaluasi kepada berbagai sisi di pelayanan itu gitu ya. Jadi atasannya juga sebenarnya sudah bagus menilai secara objektif gitu, yang mana yang masih kurang dan yang mana yang sudah bagus gitu. Jadi hasil evaluasi seperti itu sebenarnya memang harus selalu dilakukan, bukan hanya mungkin di pelayanan kesehatan, tetapi juga kami di Prodi gitu ya, harus mungkin senantiasa ada rapat evaluasi, harus memberikan waktu gitu, walaupun mungkin pekerjaannya banyak, waktunya sedikit gitu ya. Yaitu menyempatkan waktu untuk rapat evaluasi bagaimana sih kinerja di program studi, apakah kita benar-benar bisa sudah melayani dalam hal ini mahasiswa gitu ya, untuk mereka bisa mengembangkan keahlian mereka, seperti itu sih Bu. Jadi evaluasi itu berguna sekali untuk nanti kinerjanya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi dengan rapat evaluasi kan diperlihatkan adanya yang masih lemah itu ditingkatkan, yang sudah bagus itu bisa jadi contoh atau teladan untuk sisi-sisi yang masih lemah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vita telah memberikan komentar. Sebelum Ibu minta pendapat yang lain, mari kita lihat dulu ya bagaimana kita melihatnya dari manajemen ASN ya. Di sini dalam manajemen ASN ini ya, harapannya manajemen ASN ini merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional ya, profesional, memiliki nilai dasar yang kita sudah sebut dengan berakhlak ya saat ini, dan etika profesi dipatuhi dengan baik, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Jadi harapannya, ini harapannya, bahwa dengan adanya pengelolaan ASN ini akan menghasilkan pegawai yang demikian. Silakan Ibu ingin komentar, boleh juga dikaitkan dengan film tadi atau boleh dengan apa yang diharapkan dari manajemen ASN. Jadi untuk menjadi seorang pegawai atau menjadi ASN yang profesional ya, kenapa sih harus profesional? Silakan berkomentar. Mengapa kita dituntut untuk profesional? Seperti dokter tadi ya, asal-asal saja bilang. Maksudnya itu sehingga dia dievaluasi bahwa karena kenapa kita harus profesional sebagai ASN. Silahkan berkomentar. Yang lain silahkan resen. Mengapa kita harus profesional sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik ya, kita harus profesional karena dalam pengelolaan ASN itu diharapkan demikian. Nanti Ibu akan memperlihatkan bagaimana kinerja dan kompetensi kita diukur ya dalam manajemen talenta ya. Oke, tetapi Ibu ingin komentar dulu. Mengapa ASN itu harus profesional? Silakan komentarnya. Mana komentarnya? Mengapa dokter tadi harus profesional? Kita lihat tadi saja ya di dokter. Karena
dari dokter tadi yang asal-asal, oh Bapak istirahat saja. Padahal dia ini sudah tidak bisa tidur 2 malam, tidak bisa makan 2 hari. Dia bilang cuma perlu istirahat. Nah, mengapa kita harus profesional? Ayo komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya, izin Ibu. silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Ya. In. Kalau dari segi pertama yang bagian administrasi, saya rasa dia tidak menjalankan fungsi nilai-nilai ASN berorientasi pelayanan karena dia tidak ramah kepada pasien yang datang. Kemudian dia juga tidak mencerminkan sikap loyal karena dia tidak berada di tempat saat jam kerja, kemudian jam kerja, kemudian dia tidak bernilai akuntabel karena tidak menjalankan pekerjaannya dengan berintegritas tinggi. Kemudian dari dokter, dia tidak berorientasi pelayanan karena tidak melakukan perbaikan atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Harusnya itu menjadi cerminan hari ini, menjadi cerminan kita di masa depan, bagaimana kita harus melakukan perbaikan hari-hari ke hari. Kemudian dia tidak melaksanakan tugas dengan kualifikasi terbaiknya atau kompeten. Artinya dia tidak memberikan yang seharusnya diterima oleh pasien yang datang. Dan bertindak tidak proaktif atau adaptif. Sedangkan yang bagian loket obat, dia sudah bersikap berorientasi pelayanan karena bersikap ramah, solutif, dan dapat diandalkan, dan mencerminkan nilai-nilai harmonis, yaitu dia tidak membedakan pasien berdasarkan latar belakangnya, meskipun itu adalah anak muda. BPJS, ya. Ya. Kemudian dia juga bersifat demikian Ibu. Oke, terima kasih Win. Pendapatnya bagaimana perilaku-perilaku yang bisa dilihat dari film, ya, kan itu bisa dilihat oleh pelanggan kita, oleh publik yang kita layani, ya, bisa terlihat bagaimana mereka memperlakukan, ya, publik yang mereka layani. Nah, sekarang sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, kita dituntut untuk profesional, ya, profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Oke, sebagai dosen, bagaimana Bapak Ibu dapat dikatakan profesional? Boleh ada yang komentar? Silahkan komentarnya sebagai seorang dosen. Bagaimana Bapak Ibu dapat dikatakan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang dosen? Baik, Bu. Ya, silahkan. Kita komentar tentang bagaimana kita menjadi seorang dosen yang profesional. Baik, pada kesempatan ini kita sebagai dosen mesti mengajar dengan disiplin waktu, datang tepat waktu, kemudian mengajar dengan sesuai dengan waktu jumlah SKS yang diberikan. Kemudian dalam memberikan perkuliahan, kita juga sebagai dosen tentu memberikan mata kuliah yang sesuai dengan yang sudah diberikan, kemudian memberikan ilmu yang up to date, yang sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian kita juga harus memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa. Jangan sampai kita memberikan penilaian yang subjektif, mungkin karena dekat dengan
kita sebagai dosen lalu kita berikan nilai A, bukan, tetapi kita harus memberikan nilai yang objektif, bagaimana dia ketika mahasiswa menjalani perkuliahan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian kita juga sebagai dosen tentu harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, di mana tridharma perguruan tinggi itu mengajar, meneliti, kemudian pengabdian masyarakat. Dan tentu hasil dari penelitian dan pengabdian itu kita upload dalam bentuk jurnal, sehingga nantinya kita dapat menjadi dosen yang profesional. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Parno telah memberikan pendapatnya bagaimana sebagai seorang dosen yang dikatakan profesional, ya, menjalankan tugas dan fungsinya, karena dalam manajemen ASN, pengelolaan ASN termasuk dosen itu harus profesional, ya. Oke, Ibu punya pengalaman yang sampai sekarang Ibu tidak lupa, ya. Sampai sekarang Ibu tidak lupa. Bagaimana Ibu mendapat nilai waktu kuliah lalu, ya. Nilai kami ditempel di kaca, dan dosen itu menyampaikan ini loh jawabannya. Dan karena kan esai. Ini jawabannya. Kalau ada yang komplain silahkan datang. Ya, kalau ada yang tidak sama jalan kerjanya, jadi cara menyelesaikan tidak sama dengan yang disampaikan oleh dosen yang dalam di kertas itu, ya. Silakan datang, sampaikan, dan boleh dikomplain. Jadi dosen kami itu terbuka untuk dikomplain bahwa saya dinyatakan salah, padahal saya benar. Ya. Dan teman Ibu, kami pergi, mari kita pergi komplain dosen. Benar saya punya ini, dia punya itu, dia bisa juga jalan seperti ini, tapi kenapa saya dinyatakan salah? Kami pergi. Dan dosen itu menerima. Oh iya benar, ya. Memang ternyata Anda benar. Ini salah satu jalan lain yang bisa ini, dan dia mendapat bonus justru, ya. Dia mendapat tambahan nilai bonus 2. Dia diberi nilai tambahan bonus 2 karena dia mempunyai jalan yang berbeda dengan dosen, tetapi sebenarnya sama intinya. Nah, jadi di sini fair, ya. Dosen itu memberi nilai misalnya angka, ya, 60 atau 70 atau 102. Kalau kami punya nilai bisa sampai 100 lebih. Jadi bisa sampai 105, ya. Tapi artinya ada bonus. Nah, kalau ada yang komplain, itu dia terbuka dosen. Artinya dia profesional, mengakui juga, ya. Yang profesional itu bukan hanya kelebihannya, tetapi bagaimana dia mengakui kelebihan orang lain, dan itu masih dalam koridor yang tepat, bahwa itu benar. Oke, masih ada pendapat sebagai seorang pelaksana kebijakan publik, kita kan pelaksana kebijakan publik. Kita mempunyai jabatan-jabatan tertentu, diantaranya dosen, ya. Kita memiliki jabatan tersebut sebagai dosen, seperti Ibu sebagai widya suara. Ibu juga siap menerima evaluasi. Karena kalau kita tidak mau dievaluasi, artinya kita tidak bisa mengoreksi diri kita, karena pasti kita merasa kita paling benar, ya. Tapi dengan adanya evaluasi itu bisa, oh di sini saya kurang, oh dari cara menyampaikan saya kurang contoh-contoh, ya misalnya, ya saya intonasinya terlalu kecil atau lain sebagainya. Nah, disitulah kita perlu mendapat koreksi dari mahasiswa kita. Itu namanya kita profesional, kita mau menerimanya. Ada komentar lagi tentang bagaimana kita menjadi pelayan publik yang profesional? Silakan Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat sore. Sebenarnya sebelum mengomentari terkait dengan tugas saya sebagai dosen, saya ingin mengomentari dulu secara umum bahwa sebenarnya bagaimana untuk kita bisa menjadi ASN yang profesional. Setelah kita mengamalkan nilai-nilai atau mengetahui nilai-nilai ASN itu, setelah mengetahui itu yang terpenting adalah kita sadar dulu tentang fungsi dan peran kita. Selain sebagai kita juga pelayan publik. Jadi setelah memahami nilai-nilai itu, untuk mengamalkannya itu perlunya kesadaran kita bahwa ini tugas saya.
tanpa tekanan dari pimpinan dan sebagainya. Artinya betul-betul panggilan dari diri kita karena berawal dari kesadaran kita bahwa ini tugas dan peran saya sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, saya kaitkan lagi dengan tugas saya sebagai dosen. Untuk menjadi dosen yang profesional, tentunya kita perlu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, karena itu tugas utama kita sebagai dosen. Namun, dalam melaksanakannya itu kita harus tahu porsinya, porsi masing-masing. Kita melaksanakan berdasarkan porsinya. Semisal pengajaran 60%, penelitian 20%, dan pengabdian 20%. Jangan kita terlalu dominan di penelitian karena ada anggaran, ada uang yang kita bisa dapat ratusan juta, puluhan juta, dan sebagainya. Bukan fokusnya di pengabdian karena ada membangun relasi dengan dinas di mana dan sebagainya. Tapi kita bisa melaksanakan sesuai dengan porsi persennya masing-masing. Untuk bagian pengajaran, menurut saya ini pendapat pribadi ya, ini perspektif saya sebagai mahasiswa dan perspektif saya sebagai dosen. Sebagian besar ada beberapa dosen yang terlalu arogan, terlalu monoton, yang memposisikan dirinya sebagai maha tahu. Padahal sebenarnya dalam pengajaran itu kita hanya sebagai fasilitator kepada mahasiswa, tidak hanya lagi terfokus kepada kita sebagai dosen. Kita juga harus mendengar bagaimana perspektif mahasiswa terkait materi yang kita ajarkan. Kita harus tahu bagaimana kondisi mereka dan sebagainya. Yang kedua, kita melayani dalam proses konsultasi penyelesaian tugas akhir. Kita harus tahu bahwa kita ditugaskan untuk membimbing mahasiswa, bukan menghakimi mereka. Misal, penelitian kamu kenapa begini-begini, tapi kita berikan sebuah solusi. Sebaiknya meneliti mengenai ini karena lagi happening, lagi up to date, dan lagi dibutuhkan sama negara kita. Yang kedua, kita juga tidak menghambat mereka dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Semisal ingin konsultasi sibuk, padahal kan sekarang sebagai smart governance ASN yang memanfaatkan sistem digital, kita bisa konsultasi secara online, email, dan sebagainya, itu kita bisa manfaatkan. Dan kita bekerja secara sistem atau termanajemen, sebagai dosen memberikan bimbingan, dan sebagai pegawai fakultas memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian dalam proses penelitian itu sebenarnya kita betul-betul melihat apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi, dan masalah apa yang berkembang di masyarakat. Bukan basisnya tentang apa yang lagi banyak anggarannya. Kemudian tentang pengabdian. Sebagian besar pengabdian itu tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan masalah yang terjadi di daerah sekitar. Semisal kayak saya sekarang di Manado. Di sini sebenarnya ada beberapa pengabdian yang bisa kita lakukan, tapi karena kurangnya kesadaran kita, sehingga kita tidak melakukan sebuah pengabdian sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat atau lingkungan di sekitar kita tinggal atau di kampus kita. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habibie, luar biasa. Ya, Ibu sedikit melanjutkan lagi, kita melihat dari sisi yang lain, di mana manajemen ASN ini ya, bahwa kita diharapkan ya memiliki nilai dasar. Memiliki nilai dasar yang sekarang dengan akronim berakhlak ya, bangga melayani bangsa. Luar biasa. Jadi mengapa kita harus memiliki nilai dasar? Apakah hanya kita miliki? Silahkan komentar. Mengapa salah satu hal yang diharapkan dari pengelolaan ASN dalam manajemen ASN itu bahwa menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar? Silahkan komentarnya. Mengapa? Nilai dasar itu kalau Ibu cermati kadang-kadang ideal sekali dia, ya. Ideal sekali. Memang dari kecil kan kita sudah tahu bahwa berakhlak itu kalau kita melanggar norma-norma kita dikatakan tidak berakhlak. Nah, kalau kita tidak melanggar dan kita mematuhinya dikatakan oh berakhlak dia, ya. Cocok dia jadi calon menantu karena dia berakhlak misalnya ya, gitu. Oke. Jadi Ibu ingin tanya dulu sebelum Ibu minta komentar. Apakah ada di sini teman-teman yang terpaksa bukan kehendak hati ingin menjadi PNS? Adakah yang bukan karena keinginannya, terpaksa saja daripada dikatakan menganggur, ya, terpaksa saja jadi pegawai negeri sipil? Adakah? Tidak ada ya. Semoga, tapi tidak apa-apa. Pernah ada peserta latsar yang mengatakan sudah 3 kali Ibu dapatkan.
Saya ini Bu sebenarnya tidak suka mau jadi pegawai negeri sipil. Cuma karena mama saya ini paksa-paksa. Ya. Paksa-paksa saya ini tidak mau. Saya maunya jadi pedagang. Nah, saya ini tidak mau Bu jadi suster. Saya ini mau, saya sudah 5 tahun kerja di, tapi dipaksa oleh papa saya. Untuk apa itu ijazah, digantung saja. Nah, ada juga yang mengatakan, saya ini tidak mau jadi pegawai negeri. Saya mau jadi pengusaha saja. Apa itu pegawai negeri, gajinya kecil, kerjanya berat, sebagai pelayan publik lagi. Nah, dia mau jadi bos. Jadi, nah, itu tidak ada ya di sini ya. Tidak ada di antara 10 orang ini ya yang terpaksa menjadi PNS. Karena begitu banyak yang juga berkerinduan untuk hadir dalam Zoom seperti ini menjadi peserta latsar. Ya, begitu banyak. Begitu banyak ya yang kalian singkirkan, dan kalian adalah pemenang. Yang bisa lulus, bersyukurlah. Ya, Ibu selalu menyampaikan bersyukurlah. Caranya ya, bagaimana kita melakukan tugas dan fungsi kita dalam kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Oke, ada ingin komentar? Mengapa kita harus memiliki nilai-nilai dasar yang sudah diajarkan oleh Ibu Aspina? Loh? Tadi sudah ada yang mengatakan ya, Ibu Iin sudah menjelaskan sedikit. Masih ada lagi yang ingin berkomentar? Silakan. Ada? Mari komentarnya. Ya, saya Bu. Ya, silakan. Sedikit Bu, sedikit. Nah, mungkin nilai dasar ini tadi juga sudah sempat teman-teman kemukakan ya, apa saja, tapi ini ada sedikit tambahan dari saya pribadi Bu. Nah, mengapa diperlukan nilai dasar? Nah, sebagai seorang ASN, ya kita sudah, apalagi kita ini sebagai pelayan publik, di sini juga kita sudah mempertaruhkan keilmuan kita yang harusnya kita terapkan ke masyarakat, ya seperti itu. Nah, apalagi kita juga sudah disumpah untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap baik itu instansi kita ataupun dengan masyarakat. Nah, jika semua itu kita langgar dengan berbagai aspek, mungkin itu kita mau mencari keuntungan dalam hal pekerjaan, maka kita sudah meninggalkan nilai-nilai dasar yang harusnya tertanam pada diri kita sebagai ASN. Ya, seperti itu Bu. Ini sedikit tambahan saja sih dari saya. Iya, terima kasih Pak Hajar. Baik Ibu, lanjut lagi sedikit ya, karena etika profesi, ya bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Mengapa ini kita harus menghasilkan, ya? Harus menghasilkan pegawai ASN yang demikian. Ada yang ingin komentar? Mengapa kita harus bersih dari praktik KKN? Ya, mengapa? Sementara kita tahu, ya, ini kadang-kadang tanpa sengaja ataupun sengaja, ya, mungkin senior-senior yang demikian, ya, kalau mau pertemuan apa, mahasiswa disuruh bawa makanan, ya, suruh beli dulu apa baru kita pertemuan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang demikian ya, itu cuma cerita lama, ya. Bagaimana kita bersih dari praktik KKN, kita jangan memberatkan mahasiswa, justru kita harus menolongnya. Kita harus menolong, contoh ya, Ibu sebagai pengelola sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Kabupaten Ibu. Nah, Ibu berpikir bahwa kalau kami tidak bersepakat dengan teman-teman yang punya keilmuan yang bisa membuka Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, yang walaupun dia afiliasi namanya dulu ya dengan yang sudah berdiri, tapi kami tetap resmi karena terakreditasi. Ibu tidak mau juga melakukan hal yang konyol, yang lulusannya tidak diakui, ya, sehingga kami juga diakui. Nah, itu kenapa? Karena yang ada di tempat Ibu itu hanya esos, ya, keluaran banyak semua esos. Ibu katakan bagaimana? Sementara keilmuan lain juga dibutuhkan. Pertanian begitu luas, peternakan begitu banyak. Kalau tidak ada sarjana-sarjana yang bisa dihasilkan, nah mari kita sepakat. Nah, artinya apa? Kondisi ekonomi yang tidak bisa merantau, ya,
Artinya itu siapa sih yang tidak ingin menyekolahkan anaknya lebih jauh, lebih tinggi, lebih bagus, ya? Pasti semuanya mau sebagai orang tua. Tetapi keterbatasan ekonomi kadang-kadang memaksa, ya. Tetapi ibu sangat bersyukur karena dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian yang ibu 11 tahun mengajar itu banyak yang lulus CPNS dengan sistem CAT, ya. Dengan sistem CAT artinya apa? Mereka memang unggul sebenarnya, cuma karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa keluar. Nyatanya dengan persaingan yang begitu ketat, mereka lulus juga. Sampai waktu ibu mengajar ke Buol sana, mereka datang semua ke ibu. Wah, ada yang sudah menangis, ada yang ini. Terima kasih ibu, ya. Karena ibu kami bisa menjadi pegawai negeri sipil. Orang tua hanya itu. Nah, ibu katakan bukan ibu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang menempatkan ibu di Buol sehingga bisa mengkoordinir teman-teman untuk membuat hal itu menjadi kalian bisa kuliah di situ. Nah, itu salah satu bagian dari bagaimana. Dan untuk praktik KKN, ya itu sangat sulit. Malah kalau mereka mengatakan ibu tidak ada print di rumah bu, ya silahkan datang ke rumah ibu. Ibu punya print, ada kertas juga. Tapi kalian yang print sendiri. Ini hal-hal yang harus kita bangun sebagai seorang dosen. Ya, bagaimana kita harus menjadi, ya di sini kita ibu share kembali. Kita harus bersih dari praktik KKN. Nah, mengapa kita harus juga bebas dari intervensi politik? Ada yang bisa komentar? Mengapa kita harus bebas dari intervensi politik? Halo? Ada yang ingin komentar? Ibu ingin mendengar satu yang berkomentar. Mengapa kita harus bebas dari intervensi politik? Halo? Anda ingin komentar? Semangat, ya? Ya, silakan. Ya, Bu. Silakan, Mi. Iya, sedikit berkomentar mengenai politik. Jadi, kenapa kita tidak boleh terintervensi dengan politik? Karena kalau kita sudah bermain politik, itu sudah di luar dari tugas tanggung jawab kita sebagai dosen, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan kalau kita bermain politik, maka kita pasti akan mendukung salah satu kubu. Ketika kita mendukung salah satu kubu, itu jatuhnya nanti ketika kita mengambil kebijakan, entah itu penelitian atau pengabdian, maka kita akan terfokus pada oknumnya, Bu. Tidak fokus lagi kepada hasil untuk ke masyarakatnya. Seperti itu, Bu. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Emi. Kita tidak akan objektif lagi. Ya, kita sudah subjektif karena kita sudah terintervensi. Ya, misalnya ya, wah, misalnya kita melakukan pengabdian, kita pilih dulu ini Golkar yang lebih banyak di sini. Mari kita bikin di sini. Tidak ada lagi sudah tidak objektif kita menilai sesuatu. Atau misalnya ada beberapa anak petinggi-petinggi partai yang harus kita luluskan. Sehingga intervensinya keras ya. Hati-hati ya. Itu anak-anak kami yang harus kau ingat. Sehingga walaupun nilai-nilainya miring orang ASN, supaya kita bisa kerja secara profesional, ya. Kita bebas dari intervensi politik supaya kita bisa profesional, ya. Kita juga bisa menjalankan etika profesi dengan baik. Baik teman-teman, di sini Ibu ingin sedikit membahas tentang bagaimana tadi kita sudah banyak bahas ya tentang fungsi dan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Di sini ada 3 fungsi kita yang sudah sering kita bicarakan bersama: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Itu berasal dari Undang-Undang ASN pasal 10. Nah, di sini Ibu sedikit memperlihatkan perbedaan PNS dan P3K. Di sini kalau PNS itu pegawai tetap dan kalau P3K jangka waktu tertentu. Saat ini di bidang pendidikan khususnya guru-guru SMA, SMP itu dia ada yang banyak yang P3K. Kalau di ini ya beberapa yang P3K. Tetapi ya sebenarnya mereka juga punya gaji yang sama. Tetapi walaupun di sini kosong, ya lihat di sini. Ya jaminan pensiun dan hari tua kosong. Tetapi sebenarnya kalau Ibu bandingkan, karena kebetulan ada anak angkatnya Ibu menjadi P3K,
gajinya lebih besar. Ya, untuk golongan 3 dia mendapat gaji 3,7 juta. Sementara CPNS yang Ibu latih di Latsar itu rata-rata cuman ada, karena dia 80% dia baru 2,7 ya. Jadi sehingga kalau dikalikan memang kelebihannya itu adalah jaminan pensiun dan hari tua. Baik. Sekarang itu sekilas ya Ibu ingin sampaikan. Kita lihat sekarang sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, ya bagi kita, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Luar biasa kan? Bapak Ibu lulus CAT tanpa ada sogokan kan? Ada yang pakai sogokan? Tidak kan? Ya, tidak ada. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada karena kedekatan kita sebagai anggotanya rektor, anaknya rektor, ya tidak ada lagi. Atau anaknya ketua prodi sehingga kita lulus, tidak ada lagi. Ya, kalau dulu, ya, Ibu juga pernah, ya, jadi pembantu rektor yang menjadi ininya Ibu waktu lalu, ya, tetapi sekarang tidak lagi, ya. Dan kebetulan Ibu sudah lulus di tempat lain, jadi Ibu tidak jadi. Tapi di swasta Ibu memiliki nomor induk dosen sebagai dosen di swasta. Nah, kita lihat prinsip dasar sistem merit ini bagaimana seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Harapannya Ibu demikian, karena kalian sudah lulus dari CAT yang begitu bagus, harapannya nanti promosi, tetapi apakah sekarang sudah demikian? Ya, coba. Nanti sebentar komentar. Menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja, manajemen SDM secara efektif dan efisien. Sistem merit di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, kulit, ya, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Luar biasa sistem merit ini, ya. Kalau bisa dilaksanakan sudah sampai pada promosi, ya. Kita lihat sekarang bagaimana promosi itu masih dekat api panas. Benar tidak? Ya. Promosi yang ada, tetapi harapan Ibu ke depan kalian akan merasakan bagaimana sistem merit yang sebenarnya. Bahwa memang yang dinilai adalah kinerja dan kompetensi, ya, kualifikasi jelas pasti ya. Nah, di sini kita lihat, oke, sebelum Ibu lanjut lebih jauh, Ibu ingin memperlihatkan dulu tugas-tugas yang akan kalian selesaikan ya, sebelum kita kehabisan waktu. Di sini ya, ada tugas kelompok, belanja kasus, evaluasi dan analisis kasus tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Ya, jadi bisa dicari di media ini ya, mana yang hambatan atau tantangan dalam penerapan sistem merit. Buat deskripsi singkatnya, hambatan penyebab permasalahan dan strategi penyelesaiannya. Ada juga di sini mencari profil tokoh yang menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi baik sebagai individu yang smart. Tokoh yang berbeda tiap kelompok. Nah, untuk tugas individu membuat ringkasan materi Smart ASN. Ini di sini ya, ada tugas individu yang lain juga karena dia 15 CP sehingga Ibu ada beberapa tugas yang harus identifikasi 6 isu ya yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Deskripsikan masing-masing berdasarkan kondisi saat ini, kan ini akan menjadi bahan untuk rancangan aktualisasimu juga ya. Analisis dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan ya. Identifikasi para pihak yang terdampak, tentukan isu utama core isu dengan menggunakan alat penapisan yang dikuasai. Analisis penyebab core isu dengan menggunakan juga teknik yang dikuasai, biasanya yang diajarkan mungkin Fishbone, dan tentukan gagasan. Jadi kita sampai pada gagasan untuk menyelesaikan core isu yang kita dapatkan. Dan juga tetap ada learning journal di sini tentang manajemen ASN dan Smart ASN, artinya learning journal untuk agenda 3.
Oke, teman-teman, sebelum kita ini, itu tugas-tugas yang akan Ibu sudah masukkan dalam kolab chart. Kita melihat lagi di sini ya. Oke, Ibu ingin perlihatkan langsung ke sini ya. Kita lihat di sini bagaimana matriks talenta, ada 9 kotak. Ini sumbu X-nya, ya kalau guru dosen matematika dia hafal betul itu ya, kompetensi. Dan sumbu E-nya adalah kinerja. Nah, harapan Ibu tidak ada lagi yang di kotak merah, tapi kalaupun ada ya, itu mungkin dia memang kemungkinan salah penempatan. Tapi sebagai dosen pasti tidak ada yang salah penempatan. Nah, kita lihat di sini, bagaimana makin tinggi kinerja, kita akan dikatakan pekerja keras masa depan. Ya. Atau kita sebagai pegawai yang berpotensi. Kompetensi kita oke, walaupun kinerja kita masih biasa-biasa saja. Nah, di sini bagaimana kita menjadi pegawai yang profesional. Ini ya, bagaimana kita akan menjadi pimpinan masa depan, ya, atau pegawai yang berpengalaman. Baik, itu sekedar Ibu ingin menyampaikan bagaimana matriks talenta yang 9 kotak, yang mudah-mudahan itu akan Bapak Ibu rasakan. Baik, ada yang ingin bertanya tentang tugas-tugas tadi? Bu rasa kalau dosen, kalau orang Manado bilang itu kacang-kacang. Ya, mana orang Manado tadi ya, dari Unima. Walaupun dari jauh ya, dari Sumut, tapi sudah di Manado ya harus menyesuaikan diri juga ya. Kalau orang Manado bilang itu kacang-kacang. Ya, tugas-tugas yang Ibu berikan, tetapi karena harus memenuhi 15 JP yang diwajibkan sehingga harus Ibu memberi tugas. Oke? Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Maaf Bu, saya ya silakan. Untuk pengerjaannya Bu, deadline-nya ini ya, malam ini ya Bu, atau mungkin atau ada perpanjangan waktu? Oke, untuk karena ini sudah malam. Tidak mungkin terbirit-birit, jadi Ibu masih bisa melihat sampai besok ya, walaupun tugas hari ini bisa sampai di upload besok, tapi harus mengerjakan tugas besok. Boleh begitu Bapak Ibu? Ya, terima kasih banyak ya. Oke, iya, jadi karena memang istilahnya waktunya terlalu singkat ya, waktunya terlalu singkat. Baik teman-teman, Ibu masih ingin memperlihatkan lagi, Ibu cuma ingin memperlihatkan judulnya Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Tujuannya ini yang penting, untuk menjaga martabat dan kehormatan, sehingga kalau kita melanggarnya berarti kita tidak menjaga martabat dan kehormatan kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, ini cukup banyak ya kode etik, dan ini yang sudah Ibu beri merah-merah ini ya, itu penekanannya. Terputus Ibu? Ya. Atau ada yang terputus? Kenapa Ibu jadi bisa kelihatan slide-nya? Sudah bagus lagi? Oke, Ibu punya slide? Slide-nya belum terlihat. Oke, berarti Ibu terlempar lagi tadi ya. Wah, ini tinggal detik-detik terakhir Ibu sudah terlempar lagi. Aduh. Inilah salah satu kelemahan ya, melakukan pembelajaran secara online ya. Bapak Ibu dosen juga pasti mengalami hal tersebut ya. Bagaimana susahnya jaringan ini teknologi, tetapi kadang-kadang dia butuh satu hal yang padahal Ibu sudah pakai 2 jaringan, sudah pakai kabelan, sudah pakai tethering. Itu kalau pakai kabelan bisa sambil di tethering. Nah, kita lihat di sini bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Harapannya smart governance, bahwa penggunaan teknologi itu, tapi nyatanya belum semua daerah bisa menggunakan teknologi informasi ini dengan baik. Ya, termasuk belum semua juga kampus ya bisa menerapkan ini dengan baik.
terwujud transparansi dan keterbukaan data, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Kita lihat di sini bagaimana evolusi dari administrasi publik ini berjalan ya seiring dengan waktu, dan saat ini sudah sampai di WOG, full of government, di mana pemerintah hadir secara utuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk tujuan yang ingin dicapai. Artinya ada tujuan bersama yang ingin kita capai bersama. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari WOG itu sendiri. Baik kita melihat tentang kompetensi literasi digital. Ini bagi Bapak Ibu tidak asing lagi tentang skill, kultur, etik, dan safety-nya, di mana bagaimana kita memahami masing-masing dari kompetensi yang harus kita kuasai. Ya, sebagai seorang dosen, kita harus menguasai ini dengan baik. Bagaimana digital safety, kadang-kadang seperti Ibu ini digital imigran, yang harus terus mempelajari bagaimana agar tetap safety, ya, bagaimana mengenali kemampuan mengenali, mempolakan dan menerapkan, bagaimana meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital harus terus dikembangkan. Tetapi ada juga, oh ya, sebelum kita masuk melihat hal lain, Indonesia Digital Nation, ada keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan ekonomi ya secara baik. Di sini kita lihat ya bagaimana Indonesia Digital Nation, harapannya Indonesia bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Ya, ini luar biasa. Sekarang ini hal yang sangat baik. Tengah malam Ibu kaget, ada bunyi-bunyi pagar. Oh, rupanya tengah malam anak Ibu pesan ya ayam di McD. Jadi setiap malam kalau lapar dia bisa masuk. Nah, itulah bagaimana digital ini ya di dalam segi ekonomi digital juga berjalan dengan sangat cepat, dan kita harus menyesuaikan, termasuk juga sebagai seorang dosen. Bisa konsultasi digital ya, bisa melalui email, melalui chat ya, tidak harus ketemu muka. Nah, sekarang nanti pada pertemuan berikut ini Ibu ingin komentar kalian ya, kita akan berjumpa lagi, sehat-sehat semua ya. Kita akan berjumpa, selain kita membahas tentang tugas-tugas kita akan ketemu juga pada tanggal 17 nanti ya. Ibu ingin komentar, masing-masing akan menggambarkan keterkaitan isu gagasan yang diangkat dengan agenda 3. Harapan Ibu, kalian sudah berbicara dengan mentor, ya, sudah berbicara dengan mentor untuk menentukan gagasan isu, sehingga tugas-tugas itu sudah mengarah ke sana, ya. Tugas-tugas yang Ibu berikan sudah mengarah ke isu yang akan diangkat dalam aktualisasi. Baik, Bapak Ibu, kesimpulan kita bahwa pilar literasi digital ada 4, cakap, aman, berbudaya, dan etis, serta ASN berkarakter smart ini ada 8 ciri-cirinya. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kita akan bahas pada minggu depan ya dengan tugas-tugas kita. Baik, Bapak Ibu, waktu jualah yang memisahkan kita, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada ingin, atau terlalu cepat Ibu menyampaikan. Ibu yakin karena Ibu berhadapan dengan generasi milenial yang cerdas, tidak ada masalah walaupun cepat-cepat Ibu bicara ya, karena waktu juga, sehingga apa yang harus Ibu sampaikan harus tersampaikan walaupun itu sedikit cepat. Ibu mohon maaf ya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kita akan membahas tadi, jangan lupa ya, bagaimana keterkaitan agenda 3 dengan isu atau gagasan kreatif yang saudara angkat. Karena itu yang akan menjadi pertanyaan oleh penguji, karena itu salah satu indikator dalam penilaian rancangan aktualisasimu. Oke, baik. Masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup? Ibu sepertinya.
Ya, Cukup, Bu. cukup ya. Oke. Baik, karena Pak Melki juga sudah menampakkan ya belum wajahnya ya. Kalau di jam Ibu sudah 17.30 ya. Dan kita selesai tadi ya 17.30 di jam Ibu sudah 17.31. Maaf lewat 1 menit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, Bapak-bapak evaluator, terima kasih atas pertemuan kita sore hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melapor dulu ya, Bu. Ya, silakan. Kepada seluruh peserta, duduk siap, gerak. Lapor. Kelompok 4 berjumlah 10 peserta telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan saya terima, akhiri dengan doa, laksanakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak evaluator. Baik, terima kasih Mamitin sudah menyempatkan waktunya untuk mengajar pada sore hari ini. Dan untuk peserta, silakan membubarkan diri masing-masing. Jikalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Namun jika tidak ada, maka kelas ini akan saya tutup. Baik, terima kasih sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat sore, jaga kesehatan. Dan jikalau ada kesalahan dan kekurangan ataupun salah kata dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Pak Afgan, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa batas penguploadan tugas itu sampai besok karena kita sudah malam ini pertemuannya, sudah sore ya. Jadi saya beri waktu sampai besok boleh mengupload yang tugas hari ini sekaligus mengupload tugas yang besok. Oke. Baik. Ya, terima baik, kasih. Mamitin. Sama-sama. Baik, agar menjadi perhatian Bapak Ibu peserta semuanya. Baik, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Makasih Pak, izin live.